Pijat refleksi Indonesia saraf kejepit. Jadi bagi Anda yang mengalami saraf kejepit, mungkin ada saudara, keluarga, famili ataupun teman yang mengalami saraf kejepit, solusinya silakan ikuti pijat refleksi Indonesia saraf kejepit sesuai video ini. Oke, langsung saja disaksikan. Setelah saya lihat hasil scan-nya, ternyata Ibu Mariati dari Dusun Bayu Adem, Magelang, Jawa Tengah bukan hanya sekedar mengalami saraf kejepit di pinggang, tetapi juga mengalami pergeseran tulang yang cukup parah. Jadi ini agak susah ya, agak rumit, tetapi kita mencoba untuk berusaha. Halo guys, ini saya lagi ada pasien. Ibunya mengalami saraf kejepit, terutama di bagian sendi pinggul di pinggang, di sebelah kiri, dan sudah 4 tempat dia terapi, sudah kurang lebih 1 tahun lebih ya, tapi nggak ada hasil. Dan saya akan coba, kalau jodoh ya alhamdulillah ya bisa sembuh. Saya memijat terlebih dahulu di paha bagian dalam, karena biasanya kalau orang saraf kejepit di bagian paha ini rawan sekali sakit ya. Sakit ya Bu? Sakit. Kata ibunya ini sakit ya. Untuk menghilangkan sakitnya ini, kita memijat di titik bagian kelangkang atau selangkang ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar pada layar video ini. Ini 56 tulang kelangkang dalam dunia refleksi ya. Ini kita pijat sampai sakitnya hilang. Ini sakit karena sakit di bagian paha. Nanti setelah sakitnya ini hilang, maka di bagian paha bagian dalam ini sudah nggak sakit lagi, karena titik tersebut terhubung dengan kelangkang atau selangkang, termasuk paha bagian dalam seperti itu. Kita memijat titik tersebut minimal 2-3 menit, lebih lama lebih baik ya, atau sampai rasa sakitnya berkurang. Kalau bisa sudah nggak sakit lagi seperti itu, otomatis paha bagian dalam juga sudah tidak sakit lagi. Sudah tidak sesakit seperti yang awal, Bu. Kita coba ya, apakah masih sakit di bagian paha ini. Gimana Bu? Masih sakit kah? Enggak? Serius? Oh, sudah nggak sakit lagi. Nah ini ya teman-teman, sudah nggak sakit lagi kata ibunya, karena di titik kelangkang tadi sudah nggak sakit, otomatis paha bagian dalam juga sudah tidak sakit lagi seperti itu. Setelah itu kita memijat di belakang lutut ya. Kita tekan tepat di belakang lutut ini dengan tekan yang stabil, jangan terlalu kuat. Kemudian kita tarik ke bawah ke arah betis sampai ke bawah ya, seperti itu. Ini sakit Bu? Oh sakit. Ini kita pijat sampai rasa sakitnya hilang seperti itu. Nanti kalau sudah nggak sakit lagi, berarti kakinya juga tambah enteng atau ringan ya, seperti itu. Kemudian kalau sekiranya udah benar-benar lemas atau lentur ototnya, kita tarik sampai ke bawah. Ini supaya benar-benar rileks ya. Setelah itu kita memijat di titik refleksi sendi pinggul. Sini titiknya ya. Dan di luar juga mata kaki ini juga titik refleksi sendi pinggul. Ini kita pijat minimal 2-3 menit ya setiap titiknya. Lebih lama lebih bagus, sampai rasa sakitnya ini berkurang ataupun hilang ya. Ini langsung terhubung ke sendi pinggul. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar pada layar video ini. Setelah memijat titik sendi pinggul di bawah mata kaki bagian dalam, kemudian kita memijat titik sendi pinggul di bawah mata kaki bagian luar. Ini juga kita pijat minimal 2-3 menit sampai rasa sakitnya berkurang ataupun
hilang seperti itu ya. Kemudian kita memijat di bagian sini. Kita lemaskan otot di bagian sini ya. Kata ibunya ini sakit banget ya. Nah, kita pijat begini. Kemudian kita tarik ke bawah sampai otot di bagian sini benar-benar lemas ya, lentur seperti itu. Nah, setelah titik tersebut sudah nggak sakit lagi, kita pindah ke bagian sini. Ini terhubung ke jari-jari kaki ya, kayak kesetrum gitu. Ini titik getah bening ya. Nah, ini sakit ya Bu. Ya sakit. Nah, ini kita pijat minimal 2-3 menit sampai sakitnya berkurang. Kalau boleh lebih baik kalau sakitnya hilang. Kalau sakitnya sudah nggak sakit lagi ini titik tersebut, jadi lebih bagus atau lebih baik seperti itu. Kemudian kita menarik jari-jari kakinya ya di bagian sela-sela pinggir kakinya seperti ini. Ini biasanya sakit banget. Sakit ya Bu? Yo, kata ibunya sakit banget ya. Kemudian kita ambil di sebelah ya, supaya kiri kanan pinggir-pinggir jari kaki kena semua ya. Ya. Oke, kemudian kita remas-remas seperti ini ya. Kemudian kita memijat di daerah pinggang ya. Kita tekan seperti ini, kemudian kita dorong ke atas ya di pinggir tulang belakang itu. Ini kita pijat sampai otot-otot di bagian punggung, di bagian pinggang, di tulang belakang ini benar-benar lemas, lentur ya ototnya seperti itu. Karena ibunya juga mengalami sakit di bagian pinggang, terutama sebelah kiri karena saraf kecetit di pinggang. Ini ya. Kita tekan, jangan terlalu kuat. Kemudian kita dorong ke atas. Ini ya. Dorong ke atas seperti ini. Nah, ini sudah parah ya keluhan ibu ini. Kita hanya berusaha, kalau jodoh ya sembuh seperti itu. Pas jatuhnya nggak dirasa sakit banget, jadi kayak diabaikan. Iya gitu. Kemudian kita memijat di bagian bokong ini ya. Kita mengepalkan tangan seperti ini, kemudian kita tekan dan kita putar-putar. Ini bokong sebelah kiri sakit ya. Ini kita pijat sampai rasa sakitnya hilang. Minimal berkurang lah seperti itu ya. Lebih bagus sampai sakitnya hilang. Nah, ini sudah tidak terlalu sakit. Sakit Bu? Nah, ini sudah nggak sakit lagi ya, sudah enteng. Pertama kali tadi saya tekan itu sakit banget, dan sekarang sudah nggak sakit. Kemudian kita ulangi lagi ya, supaya otot di bagian pinggang, punggung benar-benar lemas sampai sudah nggak sakit lagi ya. Ini saya pijat di bagian otot sini, di bagian pinggang, terutama sebelah kiri terasa sakit. Ini saya pijat sampai sakitnya sudah nggak sakit lagi atau hilang ya, seperti itu. Ini sudah mulai lemas ototnya, sudah nggak sakit di bagian sini ketika dipijat ya.
Kemudian kita memijit di bagian betis ya. Ini hanya sekedar pelemasan saja karena tadi kita sudah pijit tadi waktu dia tidur terlentang seperti itu. Ini dipijit dengan lembut ya. Jangan terlalu kuat di bagian betisnya. Kemudian kita menggosok-gosok di telapak kaki untuk melemaskan otot-otot di telapak kaki sehingga terhubung di bagian organ-organ tertentu, karena ini juga kumpulan titik-titik refleksi berada di telapak kaki sehingga juga aliran darah bisa lancar seperti itu ya. Kemudian kita tarik dari bawah ke atas ke arah mata kaki ini ya. Oke. Ini asam lambung. Tapi enggak sampai begitu juga. Iya, masih kan kalau saraf nggak ada hubungannya toh. Iya. Kalau asam lambung kan pengaruhnya kita telat makan, pikiran. Ya mungkin itu bisa jadi Mbak terlalu mikir, karena nggak sembuh. Coba Ibu jalan setelah dipijet, saya nggak jamin untuk langsung sembuh ya. Paling tidak mungkin ada perubahan lah, mungkin berkurang. Tapi untuk hasil maksimalnya biasanya 1 hari atau 2 hari setelah dipijet baru hasilnya terasa ya, untuk lebih maksimalnya seperti itu. Gimana Bu? Masih sakitkah? Atau berkurang sakitnya? Gimana? Berkurang. Untuk posisi jalannya saya tidak bisa bantu agar normal ya, karena pergeseran tulangnya cukup parah dan sudah berdaging. Nanti kalau saya paksakan takutnya cedera dan pendarahan. Biasanya itu ahli chiropratik, saya kan bukan ahlinya di bagian situ. Paling tidak dulu rasa sakitnya bisa berkurang, nanti ketika dipijat dengan teratur maka sakitnya bisa hilang.